Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Zahra Yuniasi dari kelas 1 PAI C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah ilmu kalam. Yang pertama adalah ilmu kalam. Apa sih itu ilmu kalam? Dari segi bahasa dan istilah, ilmu kalam secara bahasa berarti pembicaraan atau kata yang menggunakan logika atau bernalar. Sedangkan secara istilah, ilmu kalam merujuk pada suatu disiplin ilmu yang membahas masalah-masalah ketuhanan atau ketauhidan, kepercayaan, keagamaan, dan bukti-bukti yang yakin. Ciri utama ilmu kalam adalah rasionalitas dan logika, sehingga erat hubungannya dengan ilmu mantik atau logika. Ilmu kalam juga dikenal sebagai teologi Islam, yang membahas mengenai Tuhan dan mendasarkan argumentasinya pada logika atau rasio sebagai pembuktian terhadap argumentasi nakli atau teks. Selanjutnya ada sejarah terbunuhnya Utsman bin Affan. Mengacu pada pemberontakan masyarakat pada tahun 35 Hijriah dalam melawan Utsman bin Affan, khalifah ketiga umat Islam yang menyebabkan peristiwa pembunuhannya. Awal pemberontakan muncul dari rakyat Mesir sebagai tanggapan atas pemecatan Amr bin As dari jabatan gubernur Mesir dan pengangkatan Abdullah bin Abi Sar sebagai penggantinya. Tentu saja cara Utsman memerintah adalah mempercayakan posisi penting pemerintahan kepada kerabatnya Bani Umayyah, serta memberikan bagian besar dari harta Bait al-Mal kepada mereka, menyebabkan ketidakpuasan dan protes di kalangan masyarakat, khususnya para sahabat Nabi SAW. Para pemrotes dari Mesir pergi ke Madinah untuk melakukan unjuk rasa, dan dengan perantaraan Imam Ali, Utsman berkomitmen untuk mereformasi banyak hal yang berguna bagi masyarakat Mesir. Ketika dalam perjalanan kembali ke Mesir, mereka menemukan surat Utsman yang ditujukan kepada gubernur Mesir, di mana Utsman memerintahkan untuk membunuh dan memenjarakan mereka. Dan oleh karena itu, mereka kembali lagi ke Madinah dan menuntut pengunduran diri Utsman dari kursi kekhalifahan. Tetapi Utsman tidak menyetujui permintaan mereka. Mereka pun mengepung rumah Utsman, dan setelah 40 hari pengepungan, dia pun dibunuh dan jasadnya dihalangi untuk dimakamkan di perkuburan kaum muslim. Imam Ali tahu sekalipun Utsman memiliki banyak kesalahan dan kekeliruan dalam peristiwa ini, tetapi Imam Ali tidak setuju dengan pembunuhan Utsman. Untuk itu, Imam Ali memerintahkan orang-orang seperti Imam Hasan dan Abdullah bin Zubair untuk menjaga rumah Utsman. Pembunuhan Utsman menyebabkan dimulainya konflik internal dan perang saudara di antara umat Islam. Seperti berkobarnya lagi konflik antara Bani Hashim dan Bani Umayyah. Begitu juga Aisyah, Thalhah, dan Zubair yang memulai perang Jamal melawan Imam Ali dengan dalih menuntut darah Utsman. Oleh karena itu, peristiwa ini dianggap sebagai awal dari fitnah di dalam dunia Islam. Dan penyebab terbunuhnya Utsman bin Affan adalah dibunuh oleh pemberontak setelah dikepung berhari-hari di rumahnya. Selanjutnya ada sejarah terbentuknya Khawarij. Gimana sih sejarah terbentuknya Khawarij itu? Khawarij adalah orang yang mendukung Sayyidina Ali. Akan tetapi akhirnya mereka membencinya karena dua anggota lemah dalam menegakkan kebenaran. Mau menerima tahkim yang sangat mengecewakan, sebagaimana mereka juga membenci Muawiyah karena melawan Sayyidina Ali, khalifah yang sah. Munculnya nama golongan Khawarij adalah setelah peristiwa tahkim, yaitu
sebagai upaya penyelesaian peperangan antara Ali bin Abi Thalib di satu pihak dengan Muawiyah di pihak lain. Peperangan kedua pihak itu terjadi disebabkan karena Muawiyah pada akhir 37 Hijriah menolak mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Karena setelah Ali bin Abi Thalib memindahkan ibu kotanya ke Al-Kufah. Setelah adanya penolakan tersebut, Muawiyah segera menghimpun pasukannya untuk menghadapi kekuatan Ali sehingga pecahlah peperangan Siffin. Pada tahun 37 Hijriah atau 658 Masehi. Dalam peperangan ini, tentara Ali di bawah pimpinan Malik al-Ashtar hampir mencapai titik kemenangannya, yaitu tentara Ali dapat mendesak tentara Muawiyah. Dan melihat pasukannya terdesak mundur, Amr bin Ash, panglima tertinggi pasukan Muawiyah, memerintahkan pasukannya mengangkat tinggi-tinggi Al-Quran dengan ujung tombak sambil berkata, "Al-Quran yang akan menjadi hakim di antara kita. Marilah kita bertahkim dengan kitabullah." Kemudian Ali mendapat desakan dari pimpinan-pimpinan pasukannya agar mau menerima ajakan tersebut, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa selain mengabulkan permintaannya untuk menerima. Sebagai realisasi dari diterimanya perjanjian tersebut, dalam Islam yang isinya sesuatu perjanjian telah direncanakan di Siffin pada Safar 37 Hijriah atau 657 Masehi dan telah ditunjukkan dan dijelaskan dalam tahkim itu. Dua orang sebagai perantara yaitu Abu Musa al-Asy'ari dan Ali dan Amr ibnu al-Asy untuk Muawiyah yang akan mengumumkan keputusan mereka pada tempat yang mereka telah tentukan, yaitu di tengah antara Syria dan Irak. Tetapi sebagian di antara pasukan Sayyidina Ali ada yang tidak suka menerima ajakan tahkim itu. Mengapa begitu? Karena mereka menganggap bahwa orang yang mau berdamai ketika pertempuran adalah orang yang ragu akan pendiriannya dalam kebenaran peperangan yang ditegakkannya. Hukum Allah sudah nyata, kata mereka. Siapa yang melawan khalifah yang sah harus diperangi. Kita berperang guna menegakkan kebenaran demi keyakinan kepada agama kita. Kenapa kita mau berhenti perang sebelum mereka kalah? Kata mereka. Akhirnya kaum ini membenci Ali karena dianggap lemah dalam menegakkan kebenaran. Sebagaimana mereka membenci Muawiyah karena melawan khalifah yang sah. Kaum inilah yang dinamakan Khawarij, kaum yang keluar dan memisahkan diri dari Ali. Ya. Selanjutnya ada paham Qadariyah dan paham Jabariyah. Paham Qadariyah, manusia memiliki kebebasan dalam berkehendak dan memiliki kemampuan untuk berbuat. Semua perbuatan manusia dilakukan di luar kemauannya. Qadariyah menolak sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Allah. Ayat yang dijadikan landasan oleh paham Qadariyah ini ada Quran Surat Al-Kahfi ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lizalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghisu yughasu bima'i kalmuhli yashwil wujuha bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Jadi inti ayatnya, barang siapa yang menghendaki untuk menjadi orang beriman, maka berimanlah, dan barang siapa yang menghendaki untuk menjadi orang kafir, maka kafirlah. Selanjutnya, paham Jabariyah. Paham Jabariyah berpendapat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini
adalah hasil dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutlak dan tanpa campur tangan manusia. Ayat yang dijadikan sebagai landasan dalam paham Jabariyah ada Quran Surat Al-Anfal ayat 17 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia digambarkan seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Ia tidak dapat berbuat apa-apa. Selanjutnya ada sejarah terbentuknya aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah ini muncul pada abad ke-8 Masehi di Irak dan dipelopori oleh tokoh intelektual muslim bernama Wasil bin Atta. Mu'tazilah bermula dari kelainan antara Wasil bin Atta dan Hasan al-Basri mengenai status seseorang yang melakukan dosa besar. Wasil bin Atta berpendapat bahwa orang yang berdosa besar bukan mukmin maupun kafir. Sedangkan Hasan al-Basri berpendapat bahwa orang yang berdosa besar masih berstatus mukmin. Nah, akibat dari tabrakan ini, Wasil bin Atta memisahkan diri dari Hasan al-Basri. Sehingga kelompok yang mengikuti pemikirannya dinamakan Mu'tazilah, yang berarti orang yang memisahkan diri. Mereka memiliki ajaran-ajaran pokok seperti tauhid, keadilan Allah, janji, dan ancaman Allah, serta amar ma'ruf nahi munkar. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.